sapi-sapi yang ada di kandang bengkel sapi lur. Ini tadi habis kita kasih makan konsentrat fermentasi. Ini nanti tinggal kita kasih hijauannya. Oke, kita akan bikin video bikin fermentasi. Nah, pertama kita bikin burgernya dulu, yaitu campuran tetes tebu dengan SBP. Nah, ini tetes tebunya tadi sudah kita kasih, yaitu ini nanti airnya ada 20 liter ya kira-kira. Ini kita kasih berapa tutup Mas Egu? 5 tutup. Nah, kita kasih 5 tutup aja. Nah, untuk tetes tebunya tadi kita kasih sekitar 1 kiloan. Tapi tetes tebu yang murni, yang masih asli, sehingga hasilnya akan maksimal. Kalau untuk skala besar biasanya kita bikin yang ini, kita bikin yang 100 liter. Jadi 100 liter air kita kasih tetes tebu sekitar 10 sampai dengan 15 kilo. Kemudian SBP-nya kita kasih setengah liter. Nah, ini kita aduk rata. Kita aduk rata. Nah, setelah kita aduk rata, ini nanti kita diamkan minimal 6 jam. Itu nanti baru kita pakai untuk membuat fermentasinya, untuk membuat fermentasi pakan konsentrat. Kalau ingin lebih maksimal sih, kita bikinnya ibaratnya sore. Nah, nanti kita untuk bikin fermentasi di kemudian harinya, esok hari apa sore hari, itu nanti hasilnya akan lebih maksimal karena mikroba sudah berkembang semua. Ini lur, SBP seperti ini. Kemarin banyak teman-teman yang tanya cara bikin pakan konsentrat fermentasinya yang lengkap. Nah, ini nanti kita bikin tutorialnya. Ini SBP-nya saus burger pakan. Dan ini mineral nutrisi booster sapi. Oke, langsung lanjut saja. Ini kita akan bikin 50 kilo ya Mas Egu? Ya. Siap. Kita bikin 50 kilo saja sebagai tutorial. Nanti kita boosternya pakai yang kemasan besar ini aja nanti. Karena di kandang ini produksi kita sendiri, biasanya kita pakai booster sapi yang kemasan curah. Ini isinya 25 kg. Kalau yang seperti ini 1,5 kg. Biasanya yang kita jual. Ini juga kita perjualbelikan juga sih. Nah, ini konsentrat sudah kita buka di atas terpal. Nah, kita ratakan dulu. Kemudian kita kasih booster sapi dulu. Kemudian setelah kita ratakan nanti kita kasih ini booster sapi dulu. Yaitu sebanyak 0,5% dari jumlah pakan. Kita kasih. 1 gram. Ya, 0,5% dari
jumlah pakan kita tabur di atasnya. Kita taburkan rata. Jadi sebanyak 250 gram kalau untuk 50 kilo. Kalau untuk 100 kilo ya setengah kilo boosternya. Nah, ini kita aduk dulu biar tercampur rata. Oke, kita aduk biar tercampur rata. Untuk konsentrat sih menyesuaikan sih untuk konsentrat. Enggak harus konsentratnya ini itu enggak, semua sama. Yang penting konsentrat bahan baku kering, konsentrat kering. Minimal pK kita untuk penggemukan itu di 13%. Jadi di atas protein 13% kita lebih jos, lebih bagus. Nah, untuk konsentrat sama saja. Ini konsentratnya. Semakin tinggi pK konsentrat, maka semakin bagus. Tapi harga juga menyesuaikan. Nah, ini sudah tercampur rata. Nanti untuk burgernya ngambil yang sudah jadi aja, Mas Igu. Biasanya kita kasih berapa ember segini, Mas Igu? 2-3. Nah, 2-3 ember, nanti tergantung tingkat kekeringannya. Ini yang sudah jadi nih, maksudnya ini sudah kita bikin dari kemarin. Ini yang sudah jadi. Nah, ini kita siramkan di atasnya 2-3 ember saja per 50 kg. Mungkin kalau barangnya 2 ember aja ini udah cukup, Mas Igu. Ini 2 ember saja. Ini 2 ember saja sudah cukup. Untuk 50 kilo kita siramkan 2 ember segini. Hampir sudah cukup, kita aduk. Nah, pengadukannya harus rata. Kalau ada mixer sih kita pakai mixer lebih cepat dan lebih bagus, lebih homogen. Ini enggak asal aduk-aduk juga ini. Ini ada ilmunya juga. Kalau Mas Igu ini mah udah pengalaman ini. Mas Igu bengkel sapi. Nah, kita aduk rata seperti ini. Semua kita aduk rata. Nah, ini kelembapannya antara 30 sampai 35%. Nah, jadi kayak gini, masih jika digenggam dia nggak menggumpal, masih ambiar. Nah, ini maka nanti fermentasi akan sempurna. Dan pakan konsentrat yang sudah difermentasi itu otomatis akan lebih disukai oleh ternak karena lebih enak. Selain lebih enak, nutrisi yang ada dalam konsentrat ini nutrisinya akan bertambah juga karena ada tambahan ini booster sapi. Ini ada tambahan booster sapi, terus ada tadi kasih SPP juga, tetes tebu. Nah, itu akan lebih sempurna. Nah, ini kita aduk sampai benar-benar rata, tercampur, sempurna. Nah, kenapa harus kita fermentasi? Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pakan,
Kemudian yang paling utama itu untuk meningkatkan daya serap di dalam rumen sapi. Jadi nutrisi pakan konsentrat yang kita fermentasi ini jika dimakan sapi, maka nutrisinya bisa terserap maksimal. Nah, dengan indikasi apa? Indikasinya ya nanti kotorannya lebih sedikit, tidak bau. Nah, itu indikasi bahwa pakan konsentrat fermentasi itu betul-betul tercerna maksimal. Tidak ada bau amoniak. Jadi pakan betul-betul terserap menjadi daging untuk penggemukan, menjadi susu untuk sapi perah. Kemudian frame tulang untuk frame pembentukan pada pedet ini sangat dianjurkan untuk pakan konsentrat fermentasi. Nah, dengan pakan konsentrat fermentasi ini sapi-sapi di kandang bengkel sapi ini bisa untuk penggemukan ADG bisa 1,3, 1,5, jadi lebih maksimal. Ini sudah mungkin. Kemudian kalau untuk breeding, untuk sapi breeding bukan penggemukan, kita cukup menambahkan booster sapinya saja. Ini kita tambahkan booster sapi dalam konsentrat tadi sebanyak 0,5%, tapi tidak usah difermentasi. Kita tambahkan saja, atau kalau yang metode combor itu tinggal kita tambahin dalam comborannya 1 sendok atau 2 sendok sampai 4 sendok. Nah, itu nanti kalau untuk breeding. Kalau untuk penggemukan kita wajib untuk kita fermentasi. Nah, nanti setelah konsentrat fermentasi ini kita aduk, ini nanti sudah rata, kemudian kita tutup dengan terpal ini, dengan terpal, atau ya kalau yang ada tong nanti pakai tong dilapisi plastik, terus kita tutup rapat, anaerob, kedap udara. Nah, itu nanti minimal 8 jam juga sudah bisa kita berikan kepada ternak. Atau kalau untuk bagus kualitas bagus itu kita bikin sore. Nah, nanti kita kasihkan di pagi hari. Nah, ini nanti selanjutnya kita tutup saja nih, kita tutup ini aja. Udah, kita tutup rapat seperti ini, anaerob, kedap udara. Nah, ini kita tutup. Ini setelah kita tutup ini minimal 8 jam. 8 jam itu udah siap kita berikan kepada ternak. Atau paling maksimal ya bikinnya sore, nanti kita kasihkan pagi harinya. Sampai untuk stok maksimal 3 hari saja, nggak boleh lama-lama. Kita kalau bikin konsentrat fermentasi itu sesuai kebutuhan pakan sapi selama maksimal 3 hari. Jadi nggak boleh melebihi pakan yang sudah difermentasi seperti ini nggak boleh melebihi waktu 3 hari. Nah, kalau melebihi waktu 3 hari, maka nutrisi yang ada di dalam
pakan itu nanti semua sudah terurai, jadi udah habis. Nah ini udah jadi, ini tinggal kita tunggu saja. Nah tutorialnya seperti ini kurang lebihnya. Siap ditanya-tanyakan. Ini nutrisi suplemen kita yang lengkap, seimbang. Ini booster sapi. Siap Mas Egu, mantap. Mantap. Nah ini hasil ternak yang sudah ada, yang sapi bengkelan, sapi penelitian, semua menggunakan pakan konsentrat tersebut. Hasilnya memang memuaskan. Kita lihat dalam sapi-sapi yang kita berikan konsentrat fermentasi setiap hari seperti ini. Ini sapi yang ada di kandang bengkel sapi. Nah, kotorannya benar-benar warnanya beda dari kotoran yang pakannya tidak difermentasi. Kotorannya sedikit dan tidak bau. Ini lur, sapi-sapinya mantap. Oke, itu aja. Terima kasih. Salam sukses selalu.